Oke, selamat pagi Mama. Selamat pagi, pendamping. Nah, sudah selesai diskusi kelompoknya? Sudah. Oke, kalau begitu, mari kita lihat hasil diskusi kelompok yang Mama sudah lakukan. Kita arahkan perhatian kita ke flip chart ini, ya, flip chart 3B. Nah, di sini sudah ada jawaban atau penjelasan terkait dengan soal yang Bapak Mama diskusikan tadi secara kelompok. Nah, kita cek ketepatan jawabannya. Yang pertama, modal, ya, berapakah modal yang Ibu Lili butuhkan untuk memulai usaha. Ya, kita lihat pinjaman untuk modal awal ada 100.000, betul? Oke, kita lanjut yang kedua. Berapakah pemasukan Ibu Lili dalam seminggu nantinya? Coba kita cek. Hasil penjualan selama 6 hari. Nah, kali 18 ekor, terus kali 5.000, hasilnya 540.000. Nah, itu proyeksi, ya, proyeksi pendapatan oleh Ibu Lili. Lalu yang berikut untuk pembelian peralatan. Ya, kita lihat ada panci kecil, kain lap, ya. Panci kecil itu 30.000 dan kain lap itu 2.000. Lalu yang berikut, coba memperhatikan jawabannya betul kok? Betul, pendamping. Oke, kita lanjut. Itu tadi untuk uang masuk, ya. Sekaligus peralatan, ya, pengeluaran juga. Kita lihat di pengeluaran untuk bahan baku. Kira-kira Ibu Lili itu membutuhkan misalnya ikan. Nah, ikan 30 kilo kali 10.000 per kilo, hasilnya 300. Lalu ada bumbunya, ya, ada bumbu 120.000. Lalu untuk bahan bakar gas, ya, kita lihat 15.000. Sehingga, oh ya, masih ada lagi pengeluarannya, pembelian pinjaman itu 100.000 untuk minggu pertama, ya. Sehingga kalau kita lihat total uang masuk, ya, itu 640.000, pengeluarannya 567.000, jadi saldo atau keuntungannya menjadi 73.000. Ya, jawaban betul kok Mama. Betul, pendamping. Nah, itu untuk minggu pertama. Nah, kalau kita lihat rencana untuk minggu kedua, ya, anggaran usahanya itu untuk modal awal sudah tidak ada lagi. Lalu hasil penjualannya tetap 540. Sedangkan peralatan sudah beli minggu lalu, sehingga minggu ini, minggu kedua itu tidak perlu beli lagi, ya. Lalu bahan bakunya tetap 30.000 kali 10.000 jadi 300. Lalu bumbu 120. Ya, gas masih tersedia. Sehingga saldo atau pendapatan yang akan didapat oleh Ibu Lili itu 120.000, ya, dalam minggu kedua. Nah, kalau kita lihat, ini kan rencana anggaran, ya, anggaran untuk 2 minggu. Nah, coba Mama lihat di buku pintar ada anggaran usaha 1 bulan, ya. Ini dibuat untuk 1 bulan punya. Nah, kalau kita lihat minggu ketiga, ya, lanjut, ya. Hasil penjualannya 540. Ikan dan bumbu, ikan 300, bumbunya 120. Dan pinjaman kosong, peralatan kosong, sehingga saldo yang didapatkan oleh Ibu Lili itu 120.000. Begitu juga dengan minggu keempat. Artinya bahwa setelah Mama diskusi tadi,
Ibu Lili harusnya membuat perencanaan ya anggaran usaha itu 1 bulan ya. Oke, bisa dipaham? Bisa Pak Pendamping. Oke, kalau gitu kita lanjut. Coba kita perhatikan di minggu pertama ini kenapa saldonya 73.000, sedangkan minggu kedua dan minggu ketiga keempat itu tetap 120.000, karena kebutuhan di minggu pertama itu peralatan ya, sehingga Ibu Lili perlu membeli panci dan pelap ya. Peralatan ini kan termasuk aset ya, sehingga dan barang tidak pakai habis, jadi tidak perlu dibeli ulang lagi. Setelah itu juga ada pengembalian pinjaman untuk modal awal ya. Di minggu pertama itu Ibu Lili sudah langsung melunasi ya. Sehingga minggu kedua, ketiga dan keempat itu sudah tidak ada lagi hutang ya, hutang Ibu Lili. Nah, kenapa Ibu Lili membutuhkan modal awal itu hanya 100.000 ya, karena Ibu Lili itu mengatur pembelian peralatan itu dan bahan baku untuk per hari ya, dan tidak sekaligus untuk seminggu. Jadi modalnya modal awal itu kecil. Ya, mungkin ini jawaban atas hasil diskusi tadi. Mudah-mudahan jawaban yang Bapak Mama Dong berikan itu sesuai ya dengan hasil ini. Tadi kita sudah belajar terkait dengan merencanakan keuangan usaha ya. Nah, seperti yang Bapak Mama tadi diskusi di kelompok, itu sebenarnya hal-hal kunci atau hal-hal inti yang perlu kita lakukan sebelum kita memulai usaha ya. Ketika keuangan ini tidak matang ya, modal usaha itu tidak matang, berarti kita sama dengan merencanakan kegagalan dalam berusaha. Nah, tadi juga dijelaskan di gambar ini bagaimana Ibu Lili merencanakan anggaran usahanya, ada yang dibuat per minggu ya, bahkan ada yang per bulan. Nah, di situ kita ya belajar ya, dalam memulai usaha secara otomatis kita harus memikirkan modalnya ya, modalnya kita peroleh dari mana. Selain itu kita juga harus memikirkan peralatan ya, peralatan yang dibutuhkan apa saja, lalu bahan bakunya ya, sehingga kita berhasil ya, bisa berhasil dalam membangun sebuah usaha. Nah, untuk itu ya, selanjutnya kita akan belajar terkait pemasaran ya. Nah, Mama akan belajar bagaimana memasarkan produk tadi yang dibuat oleh Ibu Lili. Jadi setelah Ibu Lili membuat produk tadi ya, penting juga untuk bagaimana Ibu Lili menarik pelanggan ya, sehingga kita perlu belajar ya, teknik untuk memasarkan produk yang dibuat gitu. Saya pikir ini untuk merencanakan keuangan dan dalam usaha itu cukup ya. Kita lanjut materi berikut. Ya Pak. Oke, siap Mama? Siap Pak. Oke, mantap.